Saya di sini akan menjelaskan tentang teks biografi B.J. Habibie. Dalam teks biografi memiliki 3 struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi dan dilanjutkan dengan orientasi dari B.J. Habibie. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian teks biografi yang memuat gambaran atau awalan dari tokoh yang akan diceritakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan orientasi dari B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama lengkapnya Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jail Habibie dan R.A. Tuti Mardini Puspowardorjo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Berbagai penghargaan dan pencapaian yang diterima oleh B.J. Habibie tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Ia memperoleh berbagai pencapaian tersebut dengan karya-karya terbaiknya. Sebagai karya Habibie dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang antara lain. Yang pertama ada FTOL, Vertical Take Off and Landing, pesawat angkut DO-31. Yang kedua ada pesawat angkut militer Transal C-130. Yang ketiga ada Hansa-Jet 320, pesawat eksekutif. Yang keempat ada Airbus A300 untuk 300 penumpang. Yang kelima ada CN-235 dan yang terakhir ada N-250. Selain itu, B.J. Habibie secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain helikopter BO-105, Multirole Combat Aircraft MRCA, hingga beberapa proyek rudal dan satelit. Setelah itu ada peristiwa penting. Apa sih itu peristiwa penting? Peristiwa penting adalah struktur kedua dalam teks biografi yang merupakan inti dari sebuah tulisan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam peristiwa penting B.J. Habibie. Karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman, lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sejak tahun 1978 sampai Maret 1998, saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dan Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dahulu berkarir di Jerman. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman. Setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari, B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol. CASA dan prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasannya dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N-250 Gatot Kaca pada 1995. Bersama timnya dari industri pesawat terbang Nusantara, IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang.
bernama N250 Gatot Kaca. Dan yang terakhir ada reorientasi. Apa sih itu reorientasi? Reorientasi adalah bagian akhir dari teks biografi yang memuat tentang kesimpulan, ajakan, penghargaan, motivasi, atau kata-kata mutiara dari tokoh tersebut. Yuk langsung saja masuk ke reorientasi dari B.J. Habibie. B.J. Habibie menjadi kebanggaan Indonesia karena kecerdasannya. Ia adalah ahli pembuat pesawat terbang dari Indonesia yang diakui dunia internasional. Tak hanya di bidang teknologi, ia juga pernah menjadi orang nomor satu di negeri ini. Selain cerdas, B.J. Habibie menjadi tokoh inspirasi, sosoknya yang tegas dan berani mengambil keputusan. Dia juga seorang yang penyayang dan setia. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Hingga buku ini dijadikan film dengan judul yang sama. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Bye bye, see you.